Surat Flavius Josephus tentang Yesus. Di tengah pergulatan zaman, saat kekaisaran bangkit dan runtuh, muncullah seorang sejarawan Yahudi bernama Flavius Josephus yang berusaha mengabadikan kisah seorang pria yang membelah sejarah dunia. Lahir di Yerusalem hanya beberapa tahun setelah penyaliban Yesus, Josephus tumbuh di tanah yang tercabik oleh peperangan, dihimpit penindasan Romawi, namun tetap menyala oleh bara iman dan harapan umatnya. Meski hidup jauh dari kalangan para murid, Josephus tak dapat memalingkan wajah dari dampak Yesus yang menggetarkan dunia kuno. Ia menulis bukan sebagai orang percaya, namun juga bukan sebagai penentang. Penanya mengumpulkan bisikan, kesaksian samar, dan jejak-jejak pengaruh Yesus yang terus hidup di hati bangsa itu. Dari balik tembok Roma yang megah, Josephus mendengar tentang seorang pria sederhana, namun warisannya menjulang tinggi. Ia tak membawa pedang, namun mampu menggerakkan hati rakyat dan menantang kekuasaan dengan kelembutan yang penuh kuasa. Hari ini, kita menelusuri kembali fragmen surat yang nyaris dilupakan sejarah. Sebuah kesaksian tentang Yesus yang diungkap dengan ketelitian dan kedalaman yang jarang ditemukan. Sang sejarawan di tengah bara sejarah bernama asli Yosef ben Matityahu. Ia lahir di Yerusalem sekitar tahun 37 Masehi, di masa ketika tanah Israel menjadi bara api di antara iman leluhur dan cengkeraman kekuasaan Romawi. Sejak muda, kecerdasannya bersinar. Josephus dikenal piawai memahami Taurat dan lihai membaca peta perpecahan di tengah bangsanya, antara kaum Farisi, Saduki, Eseni, hingga gelombang Zelot yang berapi-api. Ketika pemberontakan Yahudi melawan Roma pecah tahun 66 Masehi, Josephus ditunjuk memimpin pertahanan di Galilea. Namun takdir membawanya ke benteng Yotapata, di mana pasukannya terkepung dan kalah. Ditawan Romawi, Josephus membuat ramalan berani bahwa sang jenderal, Vespasian, kelak akan menjadi kaisar. Ramalannya yang mustahil itu terbukti. Sebagai balas jasa, Vespasian membebaskannya. Sejak saat itu, ia mengadopsi nama keluarganya menjadi Flavius Josephus, menandai babak baru hidupnya di bawah perlindungan Roma. Meski dianggap pengkhianat oleh sebagian bangsanya, Josephus justru menjadi penghubung dua dunia, Yahudi dan Romawi, dengan menulis karya-karya sejarah yang abadi. Ia mencatat bukan demi kekuasaan, melainkan demi menjaga ingatan tentang bangsanya di tengah badai zaman. Yesus, sosok yang tak terlupakan. Meski hidup dalam bayang-bayang kekuasaan Roma, Flavius Josephus tak bisa memalingkan diri dari kisah seorang pria yang terus disebut-sebut di jalanan, Yesus dari Nazaret. Ia menulis tentangnya bukan sebagai seorang murid, bukan pula sebagai penentang. Sebagai sejarawan, ia lebih memilih menjadi saksi bisu, menghimpun kesaksian yang terbang di antara bisikan rakyat dan desas-desus penguasa. Yesus, menurut catatan Josephus, bukan sosok megah dalam rupa, namun warisannya menjulang melampaui para raja. Tanpa mengangkat pedang, ia sanggup menggoncang hati orang banyak, menghidupkan harapan kaum tertindas, dan menantang para pemimpin agama serta kekuasaan Roma dengan kelembutan yang syarat kuasa. Di tengah hiruk-pikuk Roma yang gemerlap, nama Yesus terus menggema, bukan sebagai agitator politik, tetapi sebagai penggerak jiwa. Bagi Josephus, ini lebih dari sekadar fenomena sosial. Ia melihat bagaimana kisah Yesus merambat melintasi batas geografi dan waktu, menjadi bara yang tak padam meski coba dipadamkan oleh kekuatan imperium. Lewat catatannya, Josephus menghidupkan kembali figur Yesus, sosok sederhana yang jejaknya justru mengguncang dunia. Dari Yerusalem menuju Golgota. Dalam catatan Josephus, Yesus tampil bukan sebagai pemimpin pemberontakan, melainkan sebagai pengajar tentang kerajaan Allah. Sebuah kerajaan yang tak dibangun di atas pedang, melainkan di atas perubahan hati manusia. Ajarannya menghidupkan kembali gema para nabi kuno, mengangkat kaum hina, menegur kesombongan kaum terpelajar, dan menghembuskan harapan di tengah keputusasaan. Namun semakin ajarannya bergema, semakin besar pula kecemasan para pemuka agama. Ketakutan mereka memuncak saat Yesus memasuki Yerusalem, disambut laksana Raja Mesias oleh rakyat kecil yang penuh harap. Di balik sorak-sorai itu, pengkhianatan perlahan disusun. Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid terdekat, menyerahkan sang guru kepada Sanhedrin di bawah selimut malam.
Yesus diadili tergesa-gesa, dituduh menghujat dan menghasut pemberontakan. Tuduhan yang di zaman Roma cukup untuk mengantarnya ke tiang salib. Josephus mencatat bagaimana Pontius Pilatus, meski ragu akan kesalahannya, akhirnya tunduk pada tekanan politik. Yesus dicambuk, dipermalukan dengan mahkota duri dan jubah ungu, lalu disalibkan di Golgota. Namun bagi Josephus, penyaliban itu bukan penutup kisah. Justru dari sana, api yang tak bisa dipadamkan mulai menyala. Kebangkitan yang mengguncang kekaisaran. Bagi banyak orang, penyaliban adalah akhir. Namun bagi Josephus, justru setelah kematiannya, nama Yesus dari Nazaret mulai bersinar semakin terang. Desas-desus tentang makam kosong menyebar dari mulut ke mulut. Kesaksian tentang penampakannya setelah bangkit perlahan membakar semangat para murid yang dulunya gemetar ketakutan. Josephus mencatat bagaimana Maria Magdalena, seorang perempuan yang hidupnya dipulihkan Yesus, mengaku sebagai saksi pertama kebangkitan. Dengan air mata di matanya, ia bersaksi bahwa Yesus hidup dan kesaksiannya menjadi nyala api bagi banyak orang. Yakobus, saudara Yesus, yang dulunya sulit memahami misinya, mengaku diubah total setelah melihat sendiri sang kakak bangkit. Para murid sederhana, nelayan, pemungut cukai, berubah menjadi pemberita kebenaran yang berani menghadapi aniaya. Bagi Josephus, ini bukan sekadar cerita rakyat. Ia menyaksikan sendiri bagaimana gerakan ini tak gentar meski ditekan Roma. Yesus tidak lagi sekadar tokoh dari Galilea. Ia telah menjadi pusat harapan, lambang perlawanan tanpa kekerasan, dan suara yang tak bisa dibungkam oleh kekuatan manapun. Bukan sekadar sosok sejarah, Yesus telah menjadi api yang menyala di hati umatnya. Warisan yang tak terpadamkan. Kembali di Roma, di jantung kekaisaran yang megah, Flavius Josephus menyaksikan sesuatu yang tak mampu dipahami oleh para kaisar maupun legiun bersenjata. Dalam lorong-lorong gelap di katakomba tersembunyi, berkembanglah sebuah komunitas kecil yang terus menyebut nama Yesus dengan hormat dan penuh keyakinan. Mereka tak bersenjata, tak punya kuasa politik, namun mereka memegang teguh sebuah iman yang tak bisa dihancurkan oleh penjara, cambuk, atau pedang. Josephus mencatat bukan untuk menghakimi, apalagi mengaburkan kebenaran. Ia menulis karena tak bisa mengabaikan kenyataan. Sosok sederhana dari Nazaret ini telah melampaui batasan ruang dan waktu. Hidupnya, kematiannya, bahkan klaim kebangkitannya telah membelah sejarah menjadi sebelum dan sesudahnya. Mungkin bagi Josephus, misteri Yesus akan tetap terselubung seperti bintang di balik kabut sejarah. Namun satu hal baginya tak terbantahkan, pengaruh Yesus lebih kuat dari kekuasaan Roma. Dalam keteguhan para pengikutnya, dalam harapan yang tak kunjung padam, Josephus melihat api yang bahkan dunia tak sanggup memadamkan. Warisannya terus berdetak di jantung sejarah, dan detaknya masih terdengar hingga hari ini.